Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 42. Melanjutkan cerita sebelumnya. Di tengah perhatian orang banyak, serigala es itu berteriak panik, "Ah! Hidupmu benar-benar api, tapi dingin sekali. Luangkan hidupku, luangkan hidupku." Dengan teriakan serigala es, tapi lihat, itu mengenai cakar serigala Tan Yun dan dengan cepat memancarkan warna es dingin. Kamu benar. Cakar serigalanya yang besar seperti rumah telah berubah menjadi es yang dingin. Kemudian, nyala es Hongmeng melepaskan udara dingin dan menyebar ke seluruh tubuh serigala es di sepanjang kaki serigala. Selama bernafas, tubuh besar serigala es berubah menjadi patung es yang hidup dari udara kosong. Tidak ada nafas. Tan Yun, agar semua orang tidak melihat kekuatan api es Hongmeng, oleh karena itu, ini hanya merangsang kekuatan 30% api es Hongmeng. Jika semua kekuatan api es Hongmeng dilepaskan, pada saat ini, serigala es tidak akan hanya menjadi patung es, tetapi akan langsung meleleh ke dalam kehampaan. Pada saat ini, tubuh Tan Yun berputar di udara, perlahan-lahan mengulurkan jari, dan tiba-tiba menunjuk ke kepala serigala es yang telah berubah menjadi patung es. Retak. Segera, retakan muncul di kepala serigala es, dan retakan menyebar ke tubuh serigala dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah 3 napas, patung es itu ditutupi dengan celah jaring laba-laba. Dengan seringai di wajahnya, Tan Yun melangkah ke dalam kekosongan selangkah demi selangkah dan turun ke platform tinggi. Ketika Tan Yun berjalan dari platform, serigala es berubah menjadi mayat patung es. Wow! Itu pecah, berubah menjadi potongan-potongan terak es, dan tersebar di platform tinggi. Diam. Keheningan penonton. 30 miliar tentara sihir. Saya tidak berharap bahwa Niwang, yang mengaku mengalahkan Tan Yun sebelumnya, sangat lemah dan rentan di depan Tan Yun. Setelah keheningan singkat, Dewa Bai Feng yang agung bangkit dan tertawa keras dan berkata, "Hahaha, hahaha. Anak baik, ternyata api aslimu dengan atribut es adalah pembunuhmu. Bagus, sangat bagus." Pada saat ini, para jenderal di bawah Jenderal Dewa Bai Feng yang agung memandang Tan Yun dan mengangguk puas. 100 juta tentara sihir Jenderal Bai Feng benar-benar gila. Bagus. Jing Yun di barak kita telah menjadi dewa perang prajurit bintang 1. Aku sangat senang. Ketika para prajurit bersemangat, Bai Cheng, Raja Dewa, menatap Tan Yun, dan matanya yang berlumpur penuh pujian. Sebaliknya, Jenderal Besar Bai Lai memikirkan bakatnya dan mengatakan bahwa dia sangat percaya bahwa Niwang bisa memenangkan Tan Yun. Saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa dia adalah badut dan merasakan panas yang membakar di wajahnya. Hehehehe, saudara kelima mengaku. Bai Feng, Jenderal Dewa yang agung, tidak lupa menoleh ke Bai Lai dan berkata sambil tersenyum. Bersenandung, Bai Li yang agung mendengus dingin, dan duduk di kursinya, mengabaikan Bai Feng. Pada saat ini, lebih dari 200 dewa besar lainnya memandang Bai Feng dengan mata berubah, lebih sedikit penghinaan dan lebih banyak rasa hormat. Karena sebelumnya, mereka memutuskan bahwa Bai Feng akan kehilangan kualifikasi untuk bersaing memperebutkan komandan yang lebih rendah karena bawahannya tidak dapat menghasilkan dewa prajurit bintang. Tapi sekarang Dewa Prajurit Bintang 1 telah muncul, yang berarti Bai Feng masih memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan komandan yang lebih rendah. Oleh karena itu, para jenderal dewa yang agung ini tidak bisa lagi membenci Bai Feng. Saat ini, di antara prajurit dewi yang menonton, mata Su Yuxuan yang menatap Tan Yun berubah, lebih sedikit kebencian dan lebih banyak penyembahan. Dia tidak tahu sampai sekarang bahwa Tan Yun benar-benar jauh lebih kuat dari dirinya sendiri. Dia mengerutkan bibirnya dan tidak bisa menahan transmisi suara. "Jing Yun, ini adalah kekuatanmu yang sebenarnya, kan?" Mendengar ini, Tan Yun, yang berhenti di medan perang bintang 1,
perlahan melihat ke belakang dan menatap Su Yuxuan, dan berkata melalui suara, "Lupakan saja." "Lupakan? Apa maksudmu?" Mata indah Su Yuxuan menunjukkan ekspresi terkejut, dan transmisi suara berkata, "Maksud Anda belum mengerahkan kekuatan sejati Anda." "Iya," Tan Yun berkata sambil tersenyum. "Oh, begitu, kamu hebat," Su Yuxuan berkata melalui transmisi suara. "Terima kasih atas pujian Nona Su." Tan Yun berkata dengan jujur, "Jika Anda tidak bertemu saya hari ini, saya pikir Anda akan menjadi Dewa Prajurit Bintang 1, dan Anda juga sangat kuat." Pada saat ini, di lantai 5 gedung Dewa, Komandan Fang Seng menatap Tan Yun, mengangguk puas, tampak agung dan berkata, "Sekarang Komandan mengumumkan bahwa satu-satunya prajurit Bintang 1 Dewa hari ini adalah Jing Yun, prajurit ilahi di bawah Jenderal Bai Feng." "Selamat, Jenderal Besar Bai Feng. Pertempuran pertama dimenangkan." Dewa Agung Bai Feng berdiri dan tersenyum, dan setelah duduk lagi, dia mengirim pesan ke Bai Su, "Anak yang baik, Jing Yun yang kamu temui sangat bagus." "Hei, tentu saja," Bai Su menyeringai dan berbisik. Pada saat ini, Komandan Fang Seng tersenyum dan berkata, "Jing Yun, selamat telah menjadi Dewa Prajurit Bintang 1. Maukah Anda menantang Dewa Prajurit Bintang 2 besok?" Saya pikir banyak orang yang hadir ingin mengetahui pertanyaan ini. Tan Yun tidak sombong atau rendah hati dan berkata, "Lapor kembali ke Komandan. Bawahan saya tidak yakin sekarang. Setelah pengamatan besok, saya akan memutuskan apakah akan menantang atau tidak." "Iya," Komandan Fang Seng mengangguk, melihat sekeliling pada 30 miliar tentara ilahi di bawah, dan berkata dengan suara keras, "Hari ini, pertempuran satu tentara bintang dan dewa secara resmi berakhir. Anda dapat tinggal di sini untuk beristirahat atau pergi. Besok pagi, pertempuran antara dua prajurit bintang dan dewa akan dimulai." Mendengar pidato tersebut, beberapa orang pergi bersama, dan sebagian besar memilih untuk menunggu di sini selama 1 malam. Tan Yun bangkit dari medan perang bintang 1 dan jatuh di samping Sen Subing dan yang lainnya. "Suamiku, sekarang ada banyak orang yang ingin berbuat jahat padamu. Mari kita tinggal di sini selama 1 malam." Sen Subing berkata dengan cemas. "Iya." Setelah Tan Yun setuju, dia duduk bersila dengan gadis-gadis itu, Bai Su, dan Ouyang Duantian di area tampilan. 3 jam kemudian, malam tiba. Dewa di lantai atas, Dewa Agung Bai Feng memandang Tan Yun yang memiliki percakapan yang sangat menyenangkan dengan putranya yang lebih muda Bai Su, dan transmisi suara berkata dengan matanya berharap, "Jing Yun, bisakah kamu memiliki kepercayaan diri besok, dan berjuang untukku? Untuk kembali dengan seorang prajurit bintang 2. Jika kamu bisa, aku akan memberimu hadiah lain setelahnya." Begitu dia mendengar bahwa ada hadiah besar, Tan Yun segera datang ke roh dan berkata, "Dewa yang agung akan yakin bahwa aku adalah Dewa Prajurit Bintang 2. Bai Feng tercengang pada awalnya. Kemudian, setelah menganggukkan kepalanya, dia berbisik, "Oke, punya keberanian, aku menyukainya. Aku menantikan penampilanmu besok." Keesokan harinya, di pagi hari, ratusan ribu tentara bintang 2 telah memasuki medan perang untuk berpartisipasi dalam pertandingan sistem gugur tahap pertama pertempuran tentara bintang 2. Di lantai 5 para dewa, Komandan Fang Seng memandang rendah semua orang di medan perang dengan ekspresi serius, dan mengumumkan, putaran pertama pertandingan sistem gugur dimulai. Begitu suara itu jatuh, di atas medan perang bintang 2 yang besar, dalam sekejap, kekosongan itu penuh dengan retakan yang mengejutkan. Kemudian, badai energi yang kuat, dengan lubang gelap yang runtuh, meledak ke arah prajurit sihir bintang 2. Ah! Klik, klik. Bang, bang. Untuk sesaat, jeritan, ketakutan dan patah tulang terdengar. Ribuan prajurit sihir bintang 2 tidak dapat menahan serangan badai energi dan mati dalam kabut darah di tempat. Plop, plop. Ada lebih dari 20.000 tentara sihir, terluka dan meledak dari medan perang bintang 2. 12.000 prajurit sihir yang tersisa dari berbagai ras lulus penilaian dan berhasil maju ke tahap kedua pertarungan. Sampai kelahiran terakhir Dewa Prajurit Bintang 2. Sampai kelahiran terakhir dari Dewa Prajurit Bintang 2. Setelah itu,
Setelah Komandan Fang Seng meminta semua orang untuk menggambar banyak untuk menentukan lawan mereka, lebih dari 12.000 tentara bintang 2 bertempur sengit dengan lawan mereka. Dalam duel 6 jam berikutnya, satu demi satu, akhirnya mencapai babak final, duel pamungkas Dewa Prajurit Bintang 2. Kedua pria, seorang pria dan seorang wanita, dan pria Zhuo Jingyun, dapat digambarkan sebagai kuda hitam terbesar dalam perang tentara dan Dewa Bintang 2. Tak satu pun dari prajurit sihir yang telah bertarung dengan Zhuo Jingyun dapat mengambil 3 gerakannya. Kekuatannya sangat kuat sehingga hampir semua orang percaya bahwa dia adalah raja pasukan keluarga Bai dan ratusan juta tentara sihir Bintang 2. Wanita lain yang memasuki duel terakhir, bernama Jiang Singer, dalam pandangan Tan Yun, meskipun wanita ini bagus dalam kekuatan, dia masih lebih buruk daripada Zhuo Jingyun. Pada saat ini, di lantai 5 gedung dewa, Komandan Fang Seng bangkit dan mengumumkan, 2 pria yang memasuki duel pamungkas adalah Zhuo Jingyun, prajurit sihir bintang 2 di bawah Jenderal Bai Yun, dan Jiang Singer, sang prajurit sihir di bawah Jenderal Shou Peng. Sekarang 2 dewa besar akan berbicara untuk mendorong bawahanmu. Mendengar pidato itu, Jenderal Besar Dewa Shou Peng bangkit dan menatap Jiang Singer di medan perang bintang 2. Dia tersenyum puas dan berkata, "Singer, lakukan yang terbaik. Di jantung Jenderal Dewa yang agung ini, kamu sangat baik. Bahkan jika kamu kalah, kamu masih berada di Dewa Bintang 2, dan kamu berada di bawah satu orang, ratusan juta. Tidak peduli menang atau kalah, Dewa yang agung akan memiliki banyak hadiah." Tan Yun dapat melihat bahwa Jiang Singer bukanlah lawan Zhuo Jingyun, dan Dewa Agung Shou Peng secara alami akan melihatnya. Dari sikap Shou Peng terhadap Jiang Singer, Tan Yun cukup menyukai Shou Peng. Di medan perang bintang 2, Jiang Singer memandang Jenderal Besar Shou Peng dengan penuh semangat. Tubuh kurus bekas lukanya sering bergetar dan air mata mengalir deras. Merupakan kehormatan besar baginya untuk diakui oleh Jenderal Dewa yang agung. "Terima kasih Tuan atas cintamu." Jiang Singer menyeka air matanya dan membungkuk. Pada saat ini, Dewa Agung Bai Yun bangkit dengan senyuman dan memandang rendah Zhuo Jingyun, yang tidak terluka dan luar biasa. Dia tampak serius dan berkata, "Zhuo Jingyun, Dewa Agung akan percaya bahwa Anda akan menjadi Dewa Prajurit Bintang 2. Jangan biarkan Dewa Agung ini jatuh." Zhuo Jingyun melemparkan tanah dan berkata dengan suara, "Bawahanku tidak akan pernah mengecewakan Jenderal Dewa yang agung." "Yah, bagus, berani." Setelah Jenderal Besar Bai Yun memujinya, dia berbisik pelan, "Jangan gegabah. Perang Dewa Perang sangat penting bagi Jenderal Besar. Ingatlah bahwa Anda hanya bisa menang tetapi tidak kalah." "Ya, bawah apa tuh?" kata Zhuo Jingyun. Pada saat ini, suara Komandan Fang Seng terdengar, 2 orang kecil naik ke atas panggung dan duel pamungkas dimulai. "Ya." Zhuo Jingyun dan Jiang Singer berubah menjadi 2 bayangan dan menyapu ke platform tinggi. Zhuo Jingyun memandang Jiang Singer dengan ringan dan berkata, "Kamu bukan lawanku. Menyerahlah." Jiang Singer yang terluka, memegang pedang Dewa Atribut Waktu, menatap Zhuo Jingyun seolah-olah menghadapi musuh, dengan pandangan tegas berkata, "Hanya aku yang kalah, tidak ada aku yang mundur tanpa perlawanan." Zhuo Jingyun mengerutkan alisnya dan matanya dingin, "Karena itu, pedang itu tidak memiliki mata. Jika itu menyakitimu, jangan kaget." Berdengung. Kekosongan tiba-tiba mendidih, tubuh Zhuo Jingyun melonjak keluar dari kekuatan angin yang besar, guntur dan dewa surgawi, gelombang guntur dan kilat yang cerah di seluruh tubuhnya, cukup mengejutkan. Dia membalik tangan kanannya, dan tombak dengan atribut angin dan guntur keluar dari tangannya, dengan tegas, tembak oleh guntur. Tiba-tiba, Zhuo Jingyun melayang ke udara, mengangkat tombaknya yang tajam, menggunakannya sebagai tongkat, dan menghantamkannya ke kepala Jiang Singer seperti kilat. Kecepatannya lebih cepat dari Zhuo Jingyun melawan musuh sebelumnya. Wajah Jiang Singer abu-abu seperti kematian. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Zhuo Jingyun begitu dalam sehingga dia tidak bisa mengelak, jadi dia harus melawan. Dia mencoba yang terbaik, memegang pedang untuk memblokir. Dan, dengan teriakan, lengan Jiang Singer dengan pedang patah, dan pedang ilahi hampir pecah. Bang! Dalam suara pahat yang tumpul,
Jiang Xinger merasakan kekuatan agung mengalir ke tubuhnya dari pedang ilahi. Dia sudah terluka dan tidak bisa menahan diri. Dia memukul lututnya dengan keras di atas platform dan berlutut. Lututnya robek, memperlihatkan tulangnya. Darah mengalir keluar dan mewarnai meja menjadi merah. Melebih-lebihkan dirimu sendiri. Zuo Jingyun sombong dan berbalik di udara. Memegang tombakel ajaib, dia tiba-tiba mendapatkan kekuatan, menusuk dada Jiang Xinger dan mengambil tubuh mungilnya yang menyedihkan. Adegan ini membuat Tan Yun yang menonton sangat kesal. Persetan, Zuo Jingyun memilih Jiang Xinger, menatap Tan Yun, dan mengucapkan sepatah kata, lalu Jiang Xinger, yang terluka parah dan jatuh koma, jatuh dari platform dan menabrak Tan Yun. Jelas, Zuo Jingyun baru saja mengucapkan kata, berguling, ke Tan Yun. Memang, Zuo Jingyun telah menerima perintah Bai Ren, satu-satunya putra Bai Yun, untuk membunuh Tan Yun. Pasalnya, kemarin di kota Junzongfang, Tan Yun menyinggung Bai Ying, sepupu Bai Ren. Tan Yun menatap Zuo Jingyun di medan perang bintang 2. Dia menyilangkan matanya dan kembali normal. Di hadapan anjing seperti itu, Tan Yun tidak akan membalas. Pada saat ini, di lantai 5 gedung dewa, Komandan Fang Seng menatap Zuo Jingyun dan berkata dengan suara keras, sekarang Komandan mengumumkan bahwa Zuo Jingyun adalah dewa prajurit bintang 2. Tiba-tiba, ada 100 juta prajurit sihir di bawah Jenderal Bai Yun, dan sorakan gembira datang satu demi satu, seperti gelombang yang menelan seluruh arena ruang waktu. Diam. Komandan Fang Seng mengangkat tangan kanannya yang kurus sedikit dan memberi isyarat agar kerumunan itu diam. Setelah kerumunan diam, matanya yang keruh tertuju pada Tan Yun di kerumunan dan bertanya, Jing Yun, menurut aturan perang Dewa Perang, Anda memiliki kesempatan untuk menantang Dewa Perang Bintang 2. Jika kamu memenangkan tantangan, kamu akan memiliki gelar Dewa Prajurit Bintang 1 dan Dewa Prajurit Bintang 2. Sekarang Komandan Ben bertanya kepada Anda, apakah Anda melepaskan peluang atau tantangan? Mendengar pidato itu, mata semua orang tertuju pada Tan Yun dan menunggu dia menjawab. Di sisi lain, Dewa Agung Jenderal Bai Feng di lantai atas, menatap Tan Yun, mengepalkan tinjunya, dengan antisipasi di matanya. Dia merindukan Tan Yun untuk dapat, seperti yang dikatakan sebelumnya, Dewa Prajurit Bintang 2 adalah milikku. Di tengah perhatian orang banyak, Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara keras, laporkan kembali ke komandan, bawahan memutuskan untuk menantang Zuo Jingyun. Begitu komentar ini keluar, hampir seluruh hadirin mendidih. Untuk 30 miliar tentara dewa di sekitar, apa yang paling mereka harapkan adalah adegan seperti itu akan muncul dalam perang dewa. Karena itu mengasyikkan. Ya, Komandan Fang Seng memandang Tan Yun dengan kagum, lalu melihat ke kiri dan berkata kepada Jing Yun, sesuai dengan aturan tantangan, kamu memiliki kesempatan untuk memulihkan kekuatanmu. Dalam 1 jam, kamu dapat memasukkan senjata ajaib ruang waktu untuk memulihkan. Mendengar pidato itu, Zuo Jingyun berkata dengan bangga, laporkan kembali ke komandan, bawahan tidak perlu memulihkan kekuatannya. Begitu dia mengatakan ini, para prajurit sihir di bawah Jenderal Bai Yun berteriak, Zuo Jingyun mendominasi dan akan menang. Zuo Jingyun menghadapi tentara ajaib di baraknya dan berkata dengan bangga, jangan khawatir, aku Zuo Jingyun tidak akan pernah mengecewakanmu. Tidak peduli siapa itu, tidak ingin mengambil kemuliaanku. Tidak peduli siapa itu, jangan pikirkan itu dan singkirkan kemuliaan kita bersama.